Halo teman-teman BDKSN, kembali lagi bertemu dengan saya Bang Didik. Ya, simak sampai mahir soal sosial kultural P3K berikut ini. Karena inilah soal sosial kultural teman-teman P3K yang langganan keluar sesuai Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 soal-soal berikut ini. Dengan submateri kita fokuskan pada empati teman-teman video kali ini ya. Semua formasi guru nakes dan tenaga teknis. Jadi sosial kultural submaterinya empati. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, pastikan sudah like dan subscribe. Soal nomor 1, Anda ditugaskan untuk membagikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin. Namun stok bantuan yang tersedia tidak mencukupi untuk semua penerima yang terdaftar. Apa yang Anda lakukan? A. Saya membagi bantuan yang tersedia secara merata meskipun jumlahnya tidak mencukupi. B. Saya menyusun prioritas penerima berdasarkan tingkat kebutuhan dan transparansi dalam pembagian. C. Saya meminta warga yang datang belakangan untuk kembali nanti setelah bantuan berikutnya tersedia. D. Saya memberikan bantuan kepada siapa saja yang saya kenal terlebih dahulu. Yuk kita lihat pembahasannya. Opsi B, 4 skor teman-teman. Ya, skornya ada 4. Yaitu saya menyusun prioritas penerima berdasarkan tingkat kebutuhan dan transparansi dalam pembagiannya. Nah, ini kan kita ditugaskan membagikan bantuan pangan, tapi stoknya nggak cukup gitu ya bagi penerima yang terdaftar ya. Kita prioritaskan dulu ya, susun prioritasnya berdasarkan tingkat kebutuhan dan lakukan secara transparan dalam pembagian. Ya, baru kemudian A dengan 3 skornya, saya membagi bantuan yang tersedia secara merata meskipun jumlahnya tidak mencukupi. Baru 2 skornya di C, saya meminta warga yang datang belakangan untuk kembali nanti setelah bantuan berikutnya tersedia. Dan D, 1 poin. Soal nomor 2 teman-teman, di sebuah kampus seorang mahasiswa dari keluarga miskin sering terlambat membayar uang kuliah. Sebagai bagian dari tim administrasi, bagaimana Anda menyikapi hal ini? A. Saya memberikan peringatan keras kepada mahasiswa tersebut agar segera melunasi pembayaran. B. Saya mencari informasi tentang alasan keterlambatan dan membantu mengajukan keringanan pembayaran. C. Saya mengabaikan masalah tersebut karena itu bukan tanggung jawab saya. D. Saya menyarankan keluarganya untuk meminjam uang agar masalah pembayaran segera selesai. Ya, kita lihat pembahasannya skor 4 ada di B. Saya mencari informasi tentang alasan keterlambatan dan membantu mengajukan keringanan pembayaran. Ini bentuk empati yang paling tepat ya di antara opsi yang lainnya. Baru kemudian 3 skor ada di D ya, skor 3 ada di D. Saya menyarankan keluarganya untuk meminjam uang agar masalah pembayaran segera selesai. Diiringi dengan C 2 poin dan A 1 poin. Soal nomor 3 teman-teman, seorang warga miskin datang ke kantor pelayanan untuk meminta bantuan pengobatan dalam kondisi cukup darurat. Namun mereka tidak memiliki dokumen lengkap untuk mengajukan permohonan. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan? Nah, ini kita sebagai petugas di kantor pelayanan kesehatan ya, teman-teman. A. Saya meminta mereka melengkapi dokumen terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan. B. Saya memberikan arahan dokumen yang diperlukan sambil membantu mencari alternatif bantuan darurat. C. Saya menolak permohonan mereka karena tidak memenuhi syarat administrasi karena bagaimanapun prosedur harus ditegakkan. D. Saya tetap memberikan bantuan tanpa mematuhi aturan administrasi yang berlaku. Yuk teman-teman BDKSN, silakan dicerna, disimak baik-baik. Ya, kita lihat pembahasannya. Ini skor 4 ada di B. Saya memberikan arahan dokumen yang diperlukan sambil membantu mencari alternatif bantuan darurat. Ini bentuk empati yang paling tepat ya. Kita tangani karena ini kondisinya darurat sambil ngasih arahan bagaimana cara melengkapi dokumennya. Itu yang paling tepat ya, 4 poin. Baru kemudian diiringi dengan yang D, 3 poin, saya tetap memberikan bantuan tanpa mematuhi aturan administrasi yang berlaku. Ya, memberikan bantuan secara empati bagus, tapi administrasinya dilupakan, ini jadi kurang bagus ya. A dengan 2 poinnya, saya meminta mereka melengkapi dokumen terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan. Oh, ini kondisinya darurat, kita nggak bisa menunda ya. Kita lihat soal nomor 4 teman-teman, sebagai bagian dari tim yang mengelola program pemberdayaan ekonomi, Anda diminta memilih masyarakat yang layak menerima pelatihan usaha kecil. Bagaimana Anda memastikan keadilan dan empati dalam memilih peserta? A. Saya memilih berdasarkan siapa yang lebih dikenal agar lebih mudah diajak bekerja sama dalam program pemberdayaan ekonomi ini. B. Saya memilih peserta secara adil berdasarkan kriteria kebutuhan ekonomi dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi. C. Saya meminta pihak lain untuk menentukan peserta
agar tidak repot. D. Saya memilih secara acak tanpa memeriksa latar belakang ekonomi mereka. Ya, menurut teman-teman jawabannya apa? Langsung saja kita lihat teman-teman bidik ASN. Jawabannya ada di B dengan skor 4. Saya memilih peserta secara adil berdasarkan kriteria kebutuhan ekonomi dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi, ya. Baru kemudian diiringi dengan skor 3 di D. Saya memilih ya secara acak tanpa memeriksa latar belakang ekonomi mereka. 2 poin di C, ya. Saya meminta pihak lain untuk menentukan peserta agar tidak repot. Nah, kalau yang A ini cenderung subjektif pada akhirnya. Karena apa? Yang dipilih adalah yang lebih dikenal oleh kita. Lanjut, saat bertugas sebagai surveyor. Surveyor itu orang yang mensurvei, teman-teman, ya. Saat bertugas sebagai surveyor dinas sosial di masyarakat, Anda menemui warga miskin yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan untuk anak-anak mereka. Bagaimana Anda merespon keluhan tersebut? A. Saya menyarankan mereka untuk menerima keadaan karena itu adalah tantangan hidup. B. Saya mendengarkan keluhan mereka dengan sabar dan memberikan informasi tentang program bantuan pendidikan yang tersedia. C. Saya menyampaikan bahwa saya tidak memiliki kewenangan untuk membantu masalah tersebut. D. Saya mencatat keluhan mereka dan berjanji akan menyampaikan kepada atasan tanpa memastikan ada solusi. Kita lihat jawaban terbaiknya, teman-teman. Skor 4 ada di B. Saya mendengarkan keluhan mereka dengan sabar dan memberikan informasi tentang program bantuan pendidikan yang tersedia. Ini bentuk empati yang tepat, ya, ketika menemui warga miskin yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan. Gitu, ya. Karena kita sebagai petugas surveyor dinas sosial, kita tahu tuh peluang-peluang, informasi-informasi tentang beasiswa, ya. Program bantuan pendidikan, misalnya beasiswa gitu. Baru kemudian skor 3 ada di D. Mencatat keluhan mereka dan berjanji akan menyampaikan kepada atasan tanpa memastikan ada solusi. Nah, yang B lebih terapan, lebih pragmatis, teman-teman, ya. Lebih solutif lah kalau yang B daripada yang D. C, 2 poin, menyampaikan bahwa saya tidak memiliki kewenangan untuk membantu masalah tersebut, ya. Oke, kita lanjut. Ya, teman-teman bidik ASN, bahwa Bimbel bidik ASN menyediakan paket tryout yang bisa teman-teman maksimalkan sebelum nanti tes P3K tahap 2. Kami sediakan mansoswan umum untuk guru nakes dan tenaga teknis. Kemudian ada administrasi perkantoran, ada PLO atau penata layanan operasional, ada operator layanan operasional, ya. Kami promokan dari 99.000 menjadi 69.000 saja buat teman-teman, ya. Bagi yang mau uji coba dulu, soalnya gratis, ya. Masuk saja ke website bimbel.bidikasn.com. Ini gratis uji cobanya, satu paket gratis, ya. Bebas akses selama 6 bulan, satu paket soal gratis, 3 paket soal hot dan berkualitas, ya. Dengan 69.000 dapat 4 paket soal. Ini murah banget. Disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan teman-teman. Sudah termasuk mansoswannya dapat, ya. Grup diskusi tentu saja. Event webinar premium juga teman-teman dapat untuk membimbing teman-teman menyiapkan tes P3K. Ya, fitur baru juga bisa teman-teman manfaatkan. Ada kalender jadwal yang tersedia. Jadi teman-teman nggak usah search atau cari-cari di internet jadwal resmi BKN, karena sudah ada tampilan kalender di website ini yang bisa memudahkan teman-teman untuk melihat besok agendanya apa sesuai tahapan seleksi, gitu, ya. Oke, teman-teman, untuk bisa mengaksesnya kunjungi bimbel.bidikasn.com, ya. Informasi lebih lanjut ada kontak WhatsApp yang tersedia di kolom deskripsi, atau kunjungi media sosial kami di @bidik_ASN. Soal nomor 6, teman-teman, saya adalah staf di bidang bantuan sosial di dinas sosial. Di wilayah kerja Anda terdapat keluarga miskin yang membutuhkan bantuan segera untuk kebutuhan sehari-hari. Namun anggaran bantuan sosial sangat terbatas. Apa tindakan terbaik yang Anda lakukan? Ini kita sebagai staf bidang bantuan Dinsos, ya. A. Saya menunda memberikan bantuan hingga anggaran tambahan tersedia. B. Saya meminta keluarga tersebut untuk mencari solusi sendiri karena keterbatasan anggaran. C. Saya mencari solusi alternatif dengan melibatkan donasi dari komunitas lokal. D. Saya memberikan bantuan seadanya tanpa melihat apakah itu mencukupi kebutuhan mereka. Kita lihat jawaban terbaiknya, teman-teman bidik ASN. 4 skor ada di C. Saya mencari solusi alternatif dengan melibatkan donasi dari komunitas lokal. Ya, ini tindakan yang paling nyata, teman-teman. Baru kemudian skor 3 ada di D. Saya memberikan bantuan seadanya tanpa melihat apakah itu mencukupi kebutuhan mereka. B dengan 2 skor, saya meminta keluarga tersebut untuk mencari solusi sendiri karena keterbatasan anggaran. Dan A skor 1, ya. Nomor
7, teman-teman. Rekan kerja saya kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan merawat anggota keluarga yang sakit. Bagaimana saya dapat membantu mereka? A. Memberikan saran untuk mencari bantuan perawatan profesional. B. Membantu pekerjaan tertentu yang bisa ditangani untuk meringankan beban. C. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri karena itu urusan pribadi. D. Tidak berinteraksi untuk menghindari terlibat dalam masalah mereka. Ya, jawaban terbaiknya teman-teman ada di B. Membantu pekerjaan tertentu yang bisa ditangani untuk meringankan beban. Ini bentuk empati ya yang paling tepat sesuai soal yang ini. Baru kemudian A. Memberikan saran untuk mencari bantuan perawatan profesional. C. Dengan 2 poinnya, membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri karena itu urusan pribadi. Dan D. 1 poin. Soal nomor 8, teman-teman, tetangga saya baru saja kehilangan rumah karena kebakaran. Apa langkah empati yang terbaik untuk membantu mereka? A. Menyumbang uang dan menyerahkan masalah sepenuhnya kepada mereka sebagai bentuk kemandirian ya. B. Memberitahu tetangga lain untuk melakukan inisiasi menggalang dana tanpa tindakan pribadi. C. Menghindari percakapan karena saya tidak ingin terlibat. D. Menawarkan tempat tinggal sementara dan mendukung kebutuhan dasarnya. Kita lihat jawaban terbaik untuk soal yang ini adalah D dengan 4 poin, menawarkan tempat tinggal sementara dan mendukung kebutuhan dasarnya. Ini langkah empati yang paling tepat, yang paling terbaik untuk kasus kehilangan rumah tetangga kita ya. A dengan 3 poin, menyumbang uang dan menyerahkan masalah sepenuhnya kepada mereka sebagai bentuk kemandirian. Ini bantuin uang saja, tapi setelah itu lepas gitu ya. Masih lebih bagus yang D. Kita lihat skor 2 ada di B, memberi tahu tetangga lain untuk melaksanakan inisiasi menggalang dana tanpa tindakan pribadi. Jadi cuma ngasih tahu doang tetangga kita yang lain untuk ayo inisiasi menggalang dana gitu ya. C dengan 1 poin ya, menghindari percakapan. Soal nomor 9, teman-teman, di dalam tim kerja seorang anggota merasa terisolasi karena budaya asalnya berbeda dari mayoritas. Bagaimana saya bisa membantu mereka merasa lebih diterima? A. Membiarkan mereka menyesuaikan diri dengan situasi yang ada tanpa intervensi. B. Membicarakan perasaan mereka dengan anggota lain tanpa melibatkan mereka. C. Mengajak mereka langsung ikut dalam kegiatan tim dan mendengar pendapatnya. D. Tidak melakukan apa-apa karena merasa itu bukan tugas saya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Skor 4 ada di C. Mengajak mereka langsung ikut dalam kegiatan tim dan mendengar pendapatnya. Ya, ini yang paling tepat. Biar merasa lebih diterima gitu ya. Baru kemudian B dengan 3 poin, membicarakan perasaan mereka dengan anggota lain tanpa melibatkan mereka. Skor 2 di A, membiarkan mereka menyesuaikan diri dengan situasi yang ada tanpa intervensi. Dan D 1. Kita lanjut soal nomor 10, teman-teman. Seorang tetangga dengan disabilitas sering mengeluh tentang jalan yang rusak di depan rumahnya yang sulit dilalui kursi rodanya. Apa tindakan terbaik saya untuk membantu? A. Menghubungi pihak berwenang dan berinisiatif untuk memperbaiki jalan tersebut bersama warga. B. Menyarankan tetangga saya untuk mencari rute jalan lain yang lebih memungkinkan untuk dijangkau dengan mudah. C. Mengajak mereka berdiskusi untuk mencari solusi bersama tetapi tidak bertindak lebih lanjut. D. Mengabaikan keluhan mereka karena merasa itu bukan masalah yang saya hadapi. Oke, sudah punya jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Skor 4 ada di A, menghubungi pihak berwenang dan berinisiatif untuk memperbaiki jalan tersebut bersama warga. Ini tindakan terbaik teman-teman, sesuai dengan empati terhadap tetangga yang mengalami disabilitas ya. Oke, dengan skor 3 di C, mengajak mereka berdiskusi untuk mencari solusi bersama tetapi tidak bertindak lebih lanjut. Ini minusnya di tidak bertindaknya ini ya. Dengan 2 skor di B, menyarankan tetangga saya untuk mencari rute jalan lain yang lebih memungkinkan untuk dijangkau dengan mudah. Ya, suruhnya lihat jalan lain yang alternatif nih, gitu ya. D, mengabaikan, tentu saja tidak baik. Oke, teman-teman, lanjut soal nomor 11 untuk latihan teman-teman. Boleh jawab di kolom komentar. Seorang rekan kerja terlihat sering melamun dan kehilangan semangat setelah keluarganya mengalami musibah. Sebagai kolega, apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan empati secara efektif? A. Memberikan waktu sendiri agar mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa gangguan. B. Mengajak mereka berbicara dan menawarkan bantuan yang sesuai kebutuhan. C. Menyebarkan informasi ke rekan lain agar mereka tahu kondisi tersebut. D. Menghindari percakapan karena saya merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ya, silakan jawab di kolom komentar teman-teman. Kembali diinformasikan, Bidik ASN mengadakan ya tryout P3K yang bisa teman-teman maksimalkan sebelum tes tahap 2 nantinya.
Kami menyediakan latihan soal atau tryout Mansoswan umum, ya ini untuk guru, nakes, dan tenaga teknis bisa mengikutinya. Kemudian ada paket administrasi perkantoran, kemudian ada paket penata layanan operasional, kemudian ada paket operator layanan operasional ya. Bagi yang mau coba dulu, gratis untuk satu paket di awal ya. 99.000 kita jual dengan harga 69.000 saja, promo untuk teman-teman di akhir tahun ini. Bebas akses selama 6 bulan, satu paket soal gratis, 3 paket soal HOTS berkualitas teman-teman. Jadi total 4 paket nih. Disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan, sudah termasuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Grup diskusi, event webinar premium juga teman-teman dapatkan. Fitur baru kalender BKN, ya teman-teman bisa dengan mudah melihat jadwal BKN. Tidak perlu lagi search di internet karena sudah tersedia dalam bentuk kalender di website kami. Akses di bimbel.pdksn.com. Bagi teman-teman yang masih kebingungan, boleh menghubungi kontak WhatsApp yang tersedia di kolom deskripsi. Sampai bertemu lagi dengan Bang Didik di video berikutnya. Like dan subscribe video ini. Puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai jumpa.